Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas soal terkait dengan medan listrik. Langsung saja ke soalnya. Muatan positif Q kolom diletakkan pada titik-titik sudut B, C, D dari bujur sangkar A, B, C, D yang panjang sisinya X. Seperti ditunjukkan pada gambar. Satu muatan minus Q diletakkan di sudut A. Kuat medan listrik di pusat 0 adalah berapa? Jadi di sini ada 4 muatan listrik, jadi ada di A minus Q, kemudian di B positif Q, di C itu adalah positif Q, kemudian di D itu adalah positif Q. Jadi kalau misalkan ini bujur sangkar, ini X, 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 X. Jadi kemudian saya simbolkan saya simbolkan untuk jarak dari O ke D, atau O ke muatan di titik C, atau O ke 0 ke muatan di titik B, dan 0 ke muatan di titik A itu R. Nanti kakak simbolkan ini R, ini juga berarti R, ini juga R, di sini juga R. Nah, sekarang karena kita akan meninjau di titik sini. Jadi yang pertama kita fokus dulu ke muatan di titik B. Muatan di titik B positif, maka arah medan akibat B di titik sini itu adalah ke bawah. Kenapa? Karena muatan positif itu adalah menjauhi ya. Dia menjauhi karena B positif, maka arah medannya di sini menjauhi, berarti dia ke bawah. Seperti itu. Jadi ini tuh ke bawah, ini itu adalah medan dari B. Oke, nah medan dari D kemana? Perhatikan lagi, ini titik D-nya ada di sini, muatan D-nya, kemudian titik nolnya di sini. Muatan D-nya positif, maka dia kuat medannya di sini harus menjauh dari titik D. Kalau menjauh ya ke atas. Oke. Nah, ke atas ya, ke atas. Oke. Oke, ini adalah ED. Oke, ED. Nah, ingat persamaan untuk mencari medan itu adalah persamaan E itu adalah K kaki per R kuadrat. Nah, perhatikan untuk B dan D itu punya Q yang sama. Nah, itu sama sebesar Q, ini juga sebesar Q. Nah, kemudian jaraknya juga sama-sama R. Berarti besarnya B dan besarnya medan Q, medan akibat D itu sama. Ini sama dan berlawanan arah, berarti saling meniadakan. Jadi untuk medan akibat muatan di titik B dan muatan di titik D itu bisa diabaikan karena mereka saling meniadakan. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita tinjau sisa titik A dan titik C. Nah, sekarang akibat titik A, kuat medannya di sini, di titik 0 itu adalah karena A-nya negatif, berarti harus mendekat, berarti harus ke sana. Berarti medan akibat A ke sini. Ini E-nya A. Oke, kemudian untuk yang titik C ini perhatikan, ini titik C-nya, kemudian muatan C-nya ada di sini positif, kemudian ini titik nolnya. Nah, akibat C, ingat, muatannya di C positif, maka dia harus menjauh. Kalau menjauh berarti arahnya ke sana. Oke, berarti ini juga arahnya ke sana ya. Ini itu adalah EC. Oke, jadi EC. No, tinta hijau tidak terlalu kental ya. Artinya apa? Searah ya. Karena antara muatan B dan D sudah meniadakan, berarti sisa A dan C. A dan C itu searah, sama-sama menuju ke A. Jadi jawabannya adalah menuju ke A. Jadi ini yang menuju ke C sudah pasti salah, ini menuju ke C juga sudah pasti salah. Jadi jawaban yang mungkin benar itu hanya opsi B, C, dan E. Nah, sekarang adik-adik karena dia searah, ingat ya, kalau untuk di medan listrik dan gaya kolom, untuk positif negatif muatannya itu tidak dimasukkan ke perhitungan. Positif negatif muatannya itu dipakai untuk menentukan arah. Oke, dipakai untuk menentukan arah. Dia tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, karena di sini searah, maka medan totalnya, dan ditanyakan E total ya, berarti E totalnya itu tidak lain adalah medan totalnya itu adalah E-nya A ditambah dengan E-nya C. Oke, E akibat C karena dia searah. Ini bisa ditulis Q per kaki per R. Nah, karena jaraknya R ya, jadi bisa ditulis R kuadrat ditambah dengan kaki per R kuadrat. Nah, ini kita akan peroleh 2 kaki per R kuadrat. Nah, yang sekarang yang kita tidak tahu adalah R-nya. R-nya berapa? Nah, sekarang perhatikan, ini ada segitiga siku-siku ya. Di sini sisi R, R, dan miringnya X. Dari sini, kita bisa tuliskan gini.
Nah, dari persamaan itu kita bisa tuliskan bahwa R kuadrat ditambah R kuadrat itu tidak lain adalah X kuadrat ya. Oke, atau 2R kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Atau R kuadrat sama dengan X kuadrat per 2. Nah, inilah yang kemudian kita substitusikan masuk ke sini nilainya. Kemudian juga kita tahu bahwa nilai K itu adalah 1/4 pi epsilon 0. Oke, jadi semuanya kita substitusikan nilainya. 2 dikali nilai K-nya itu 1/4 pi epsilon 0. Oke, 1/4 pi epsilon 0 dikali Q dibagi dengan X kuadrat per 2. Oke, X kuadrat per 2. Nah, ini 2-nya bisa dicoret. Dengan ini jadinya sisa 2. Oh, 2 ini lagi bisa dicoret sama yang di atas. Jadi, yang tersisa itu adalah Q, sisa Q dibagi dengan pi epsilon 0 dikali dengan X kuadrat. Jadi, jawaban yang tepat adalah opsi yang B, yaitu Q per pi epsilon 0 X kuadrat menuju A. Oke, jadi pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.